Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kita di hari pertama minggu ini, Senin 22 Agustus tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita sepanjang malam, maka di sepanjang hari ini Tuhan juga pasti akan memberkati dan memelihara hidup kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara kepada kita melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 52 hari bersama Yeremia. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-49, maka kita akan membaca kitab Yeremia pasal yang ke-49 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang 39. Judul renungan kita pada pagi hari ini, ikuti saja rencananya dan yakin Tuhan tahu yang terbaik. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-39. Tetapi di kemudian hari, aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Dalam 3 perikop yang kita baca dalam pasal ini, diperlihatkan nubuatan Allah menghukum 3 bangsa. Allah menghukum Damsyik, yaitu ibu kota negara orang Aram, kota yang terpuji dan penuh kegirangan. Namun kota itu akan dihanguskan, dilalap api dan kosong. Kemakmuran bangsa Aram itu akan punah dalam sekejap. Dosa-dosa mereka bisa kita amati dari Amos yang menuliskan perbuatan-perbuatan Aram yang begitu kejam. Berikutnya, hukuman Allah datang kepada orang Kedar. Bangsa itu hidup sentosa dan aman, tetapi selalu menyendiri. Semua harta mereka akan dirampas dan tempat tinggal mereka pun akan menjadi tandus. Orang Kedar tidak mau tahu dengan orang-orang di sekeliling mereka. Sikap itu salah, karena sebagai makhluk sosial, manusia harus memiliki kepedulian satu terhadap yang lain. Lalu Tuhan juga menghukum bangsa Elam. Bangsa itu menyandarkan dirinya pada kekuatan senjata dan militernya. Akibat hukuman itu, orang Elam banyak terbunuh dan menjadi pelarian di berbagai negara. Namun dari ketiga bangsa yang Tuhan hukum, hanya Elam yang mendapat janji pemulihan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, dari bacaan hari ini kita melihat bahwa 3 bangsa Tuhan akan hukum dengan keras, dan tidak ada satupun yang luput dari hukuman atas dosa. Tuhan berdaulat atas semua bangsa. Karena itu kita harus hidup dengan sadar bahwa Tuhan tidak bisa ditipu. Ia akan melihat semua dosa yang kita lakukan, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Kita juga harus membuang sikap tidak peduli kepada orang lain. Jika tidak demikian, kita tidak akan dapat menjadi garam dan terang bagi orang lain. Sementara itu adalah pesan Tuhan bagi hidup kita, bahwa kita adalah garam dan terang bagi dunia. Kita juga harus membuang sikap menyandarkan diri pada hal-hal yang kita miliki seperti kekayaan, kuasa, dan lain sebagainya. Sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan mengingatkan kita, mungkinkah saat ini Tuhan sedang menegur kita dengan keras? Ingat, Tuhan menegur kita atau Tuhan menghukum kita karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan menghendaki supaya kita sungguh-sungguh bertobat dan hidup kembali dengan pimpinan Roh Kudus. Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang yang hidup dalam pertobatan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Tidak peduli apa yang sedang kita alami saat ini. Jika memang kita sedang ditegur oleh Tuhan dengan keras, segeralah bertobat. Cari wajah Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan dengan segala hal yang mungkin kita telah lakukan keliru di hadapan Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan kita harus berderai air mata, setiap kali saya berulang-ulang kali berkata demikian, mungkinkah Tuhan sedang menguji kekuatan iman kita. Tetaplah bertahan di sana, sebab hanya orang yang dapat bertahan, mereka lah yang akan menang. Amin. Doaku seluruh sidang jemaat Tuhan adalah sidang jemaat Tuhan yang terus bertahan, dan saudara pasti menang. Diberkatilah kita semua. Kiranya apa yang dijanjikan oleh Tuhan lewat firman-Nya, bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil dan itu jadi bagi kita. Dan juga kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan karena kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan doaku kiranya kasih karunia daripada Allah terus memenuhi hidup seluruh sidang jemaat Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.